Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadari was-Safari Taibab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah ing dalem was-Safari lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal Hadari utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara nazala kang tumurun apa ma fil hadri ing dalam Muhammad safari iku ma nazala fi safar. Iku ma perkara nazala kang turun apa ma fi safari ing dalam dunya. Wa amma safari wa anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh wa ta'ala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun. Monggo tetap kedue safari amsilatun de pira-pira contoh. Minha iku setengah sange amsila ayat tayammum ite ayat tayammum. Allah tikang silailati fi suratil Maidah yang dalam surat Maidah. Awalnya kang utawi kawitane surat iku utawi awalnya te kawitane ayat tayammum ya ikal ladina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Fa inna hadhil ayatu nazalat tumurun hadhil ayat fi mahallin ing dalam siji tempat. Bisa makan denarane pemahal tidak dijesi kelawan tempat dadul jesi. Waya tidak jesi waro adil khulefati ono ing gurine kawasan bil khulefah. Wakila bil beda. Waya beda itu bil beda ono ing daerah beda. Waya beda itu tali nyanding nggo beda dal khulefah ing dal khulefah bil qurbi lan parat minal Madinah di sang Madinah mintori iki Makkah terhitung sangka dalan Makkah. Wa min halan iku setengah sangi amsilah suratul Fath utai surat Fath. Nazalat tumurun apa suratul Fathi fi salil Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah fi qira'il khamin ing dalam kawasan qira'il khamin. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah benahuka itu tetap ing dalam antarane al-wadi wa benal Madinah nahu min adin sepadane 170 lan 70 panemelan mail. Wa benahuka itu tetap ing dalam antarane qira'il khamin wa benal Makkah nahu salasina melan sepadane 30 mil. Wa min usfana lan terhitung sange usfan ilaihi ilal wadi salah satu anjalan di telu pira-pira mil. Telu pira-pira mil nama-nama mil sing saniki. Wa amsilatul hadiri yang utai contone pira-pira ayat sing diturunke ning dalem kasiratun akeh. Li kaunihi krana sak temne al hadiri iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh al hadiri ila tamsilan maring contoh liwuduhi krana jelase al hadiri. Al-laili wan nahari wasayfi wasyita'i ayat sing diturunno ning malam, ning siang, ning wektu napa ketiga wasyita'i lan wektu napa rendeng. Wa ing pasimulan kabagi apa nuzulul Quran ing dalem kelaman iki tiba di zaman lan ngitung zaman. Kabagi lailien maring ayat bangsa bengi wa nahari lan bangsa ini. Wa sofien bangsa ketiga wasyita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari uti pira-pira contone bangsa rina iku kasiratun akeh li anna nahari wa al-asl sing asal. Wa malaili wa ana pete sing bangsa bengi fa min amsilati mongko wis ngasangi amsilatul laili ayatu tahwilil qiblat uti ayat mindah qiblat. Wa min amsilati sofi lan wis ngasangi contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah di ayat kalalah wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirah temako maring akhir ayat. Wasama halan darani ing hadil ayat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi darani ayat isaifi lan ayat ketiga kama kotin perkara sahabat kang tetep umma fi sahih muslimin dan sahih musliman Umar radhiyallahu anhu wa min amsilati sitai qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila akhiril asyri ayat muka maring 10 ayat fa min as-sahih mongko tetep ing dalam hadis sahih Aisyah tasing Aisyah radhiyallahu anha annaha satun hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin dalam dina syatin kang banget rendenge banget dingin. Kene kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim terus kula bola-balik matur kitab niki niku namine Subdatul Itqan apa? Subdatul Itqan niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun mestani napa al-qawaid al-asasiyah fi ulumil Quran. Tapi semua kitab ini materi dasarnya kitab niki kon sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangan Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukh, potensi
mansukh, kecuali kalam khobar, ya, kecuali kalam khobar, karena yang namanya mansukh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun Bayumun Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, no? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, cuma untuk kono pecel. Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cuma ganti rawon. Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadal hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, agamamu, agamaku. Ketika Rasulullah di Medina itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh melawan. Makanya disebut qital itu saling perang. Karena qital itu dari masdar musyarakah, ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadal hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansukh itu hanya di surat-surat yang di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Medina masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi gue nyetak bojo yang tadi dicereweti, bojo ujuk-ujuk nyetak disik ben wedi mumpung diamuk. Terus sekarang mana kayak belanja saya nyetak, ayo udah ngomong apa? Yo sarap itu, wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lha kowe oleh nyerang, biasanya wis Jones. Biasanya diamuk setengah jam wis dong. Sak jam setruk. Tuh, kalau kata Bamun, kalau hujan gitu, di bojo cerewet itu baru kamari suga. Tapi santri-santri yang di belakang bilang kamari suga, bang, mari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu nggak cukup. Ilmu lama mana saja kalau analisis perempuan itu nggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu nggak jelas, itu nggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbak Hamid Tedowi, acara hallnya Mbak Hamid, tapi yang nggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, nasi mungkin undang istibatal, cuman kecewa. Pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di dinner itu. Kayak artis, keribetan. Ya kayak seperti ini aja, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran yang tahu bantah Kanjeng Nabi. Kalau balik cerita tadi di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun, apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari yang di ayat qad sami Allah
qaulal lati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadiluka bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu di nahwu itu isim fa'il. Karena zamannya sama, fi'il mudhari zamannya hal dan istiqbal itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu, paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau iya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allah qaulal lati ing pengucapane wong wedok. Silelati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan ngelaporno sapa wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho. Ora temu kiai Nabi dilaporkan. Jenenge wong wedok menawa temu bojo edeng. Nabi wae dilapor. Jenenge wedok Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wa wa'u yasma'u tahawurakum. Wa wa'u yasma'u sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Ya perdebatan Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan konversasi Inggris itu conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawaratul lughat al-Inggrisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyyah. Itu debatnya itu luar biasa. Sekamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musa-musa itu. Jadi khaulah itu wahyu. Kalau ceritanya kudu wahyu, kalau cerita galak khaulah itu wahyu. Mbok barakat mbok barwiye mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab ku mangane daging. Terus neng hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'ajabat tu ajizatu. Nah, bermakna ni fa'ajabat monggo gawakno ku ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatu ga iso makna iki wajib. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatu. Itu corak nih. Ini murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek. Akhirnya jaluk, sing lanang jaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ragil. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang berjaluk ra dikek iku wis ngamuk iku sekunane dino. Dan nek sing mangan menduan ngamuke rapati tenang karena ya tadi jawate mesti rapati tenang. Wis akhire ngamuk terus wong Arab ku ngamuk tertinggi iku muni anti aliyya kaduri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kowe kaya ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira mamuk kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu mata. Jadi jajal jenggote kan kali cekol. Wah, gak murid ra duwe sebenarnya wong Arab lucu. Berarti kode jenggote ini cekel-cekelan kok. Kebayang gak orang Jawa? Wong Arab ora seneng wong. Wis sirahe dicekel cuk diwambung bebenan. Nanti kalau delok ora mentolo. Dapat nanti kalian bangun teng Medina. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muhammad sepuh. Ada orang Arab
Sopo nang kalian ya, yuk kok terus dibangun nih. Saya Jawa siap. Enak ya sewaten. Jawa kocak terus. Iya jadi sebenarnya. Wes suruh wae bangsa Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghul. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kadzuri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu betul ya. Waduh, bojo ayu ini kok tak dihardiar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya gedun, sing lanang ya gedun. Jika cerita lapor dengan Nabi. Sing lanang tok nih. Kata Rasulullah. Dan ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman silatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jadi wong lanang kan nurut. Ulang, kata Rasulullah, dihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing itu gak terima, enggak. Aku sing motor Nabi. Warani kan ini. Warani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi dihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi ngomong itu mulai disini jorok. Nabi, jangan roh bojo kula. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syababi, wa afna umri, wa nasartu lahu badni. Terus anaknya hatta ida akala sababi terus ngomong terus enak wae sak niki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sak niki wis rapati ayu. Mergo tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dibegat. Kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu tapi meskipun ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut bablas. Jeneng wong lanang duduk mesti katut bablas. Nah taruh mak kula anak kula kelaparan, wong kula rondo gitu. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi dikonokno ku. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku ku nabi ngandani wahyu. Wes pokoke ngono. Orang pun putus tolak riyen. Tak tinggal mulai saat ini, pikir-pikirin mulai. Di sini ngomong itu. Kondang beneran. Malah yang seorang ini orang surat Rijal, ini surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetono nak Rasulullah itu nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng itu kadang jadi dalailul ijaz. Dalil mukjizat Quran, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah, namanya Khawlah. Perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu enggak pakai dengar. Mau alamat-alamat ono itu ngelabrak Kanjeng Nabi itu tok kenangan Aisyah. Sopo ning ngelabrak. Terus bakas sopo enggak pati detail. Sehingga Aisyah itu dengar enggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan ini terangnya terang. Ini tak ijazah yang itu sing judes. Nah is judes menisan jadi wali. Pasti didengar apa? Mulai nang kamar terus sholat. Kan mau suci bakasan. Tapi ini sholat tenan. Mau gue sholat bersuci ini sholat tenan. Sholat tenan. Allahu Akbar. Gusti. Niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandani hukum ini. Hukum ini kan mudah. Iya, ngerang. Iku api atas tadi hilang. Nah perempuan saiki nak jujur bek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure lagi sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas tadi hilang. Jadi gak lapor sopo-sopo lapor. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandani kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Bon Gusti, jangan harus mendengar saya. Lah pangeran itu. Terus pangeran nurono ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendengar. Jadi wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon.
Ijek ikut tuh banget oleh respon. Jadi, kalau lah gue bojomu ngamuk itu juga respon itu pangeran. Nah pangeran betah, wala tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu taat. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharat. Tapi nak kowe bertahan. So kena ompreng. Jadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenaning pangeran. Pas dia sujud, Jibril tekan Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah tinggal. Perempuan tadi di rumah. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa yasma'u tahawurakum innahu sami'un basir. Terus menangis sampai itu dibali kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa dihar itu tidak seperti toh. Tambah mulai sampai itu jenengan Nabi tenan. Padahal kalau laporin di kamar, jenengan rungu. Akhirnya itu sama ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illallahi waladuna. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mana saya umat ya kasih statusan di perkara ini. Pangeran nggak hukum apa? Status itu begini. Yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting harus vulgar. Alhamdulillah kabeh itu. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem, nah orang iso kena rancangan KUHP. Jarang. Sobat, itu mesti sing bojone ayu sing akeh dipenjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya di sidang bojomu elek promot. Pertanyaane hakim, ngono wae kok ora betah. Itu pantas banget. Boisen terus sidang bojone wae elek. Bareng di sidang. Para kono iki pertanyaan, wong ngono kok ora kuat. Ngempet kan. Tapi nak muai terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoknya pantas. Tapi tak ulang lagi ya, ini oke ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Melalui aksi Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa di ibu. Maka karena ini penstatusan yang salah, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafarah, bukan merubah status hukum. Ya hati-hati, awas kena salah, rokok sekali. Sebab itu Allah oleh ketikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang boleh diubah. Dijak hubungan intim ini kan enggak nyambung. Coba darani misalnya Hamdani semuanya gini, Gus Baik itu muridku, ya stres dong ngomong ini. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak benar. Paham ya? Misalnya gue turunan Tugel Ametung terus ngerasa yang mulia timbang Habib, karena bener untuk Tugel Ametung kok habis sayangnya nasab untuk Rasulullah kan itu ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah.
Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu gak perlu disebut. Mana nak ono mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih nengi. Wong soro kira iso ape fatwa iki. Mondok e ning ndi zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mlete ora karuan. Ngono kudu ditakono kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus. Nek ra mlete dibaro, nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, tak sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallahi waladnarum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dia sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah berarti salah penafsirnya, salah penerjemah. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya kita nih rasido. Ya. Sampai pulau sering nggak SMS, konco-konco pulau sing kiai. Gus ngeteni kiamat tembuti. Terus, nangkene lho nomahku mbek ngopi ya. Ya amat kok. Ngono sing wedi wae perkarane ngono. Kiamat 2000 berapa? Artinya aku besok. Wong ora melok ge kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil itu sing go trompet ngalor gitu. Kowe ora ngerti. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail, itu enggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaini Tahlan sampai Sayyid Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi tenggelam, iki Nabi pas tindakan, iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas Vino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam nah orang kaya kowe, nek Quran ono kok ayat piro, mbok lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufassir lho iki. Juga ada bantah-bantahan Fathul Masai. Pokoknya ono kitabe. Lha yo kitab apa? Jenenge lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat ini turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi tidak dibakas. Al-Khaduri wasafari, kalau kan guna apa dibakas nih ngomah mbek. Wes rapakat ngalim, tekil saya lah. Sajane kan iso ditebak, misalnya ini, kowe tukaran mbek bojo ge apa? Setengah tahun sangka kawin iki salamat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran bojo sering jok kira bar 10 tahun. Normal ya. Siap larat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wae brontak. Kan orang kan bisa diukur, ngamuke kapan misalnya aku bertukaran dengan bojo, tak kawin perang dino seminggu. Wah, salamat. Al bidayah lahian ya wong kawitan umur bulan madu kok wis tukaran. Nek bar 10 tahun itu kesunatan dong. Sing kuat dijak larat. 10 tahun itu. Nak kuat ya bojomu kelainan terus kelainan. Jadi iso diukur, tunggal nyai. Nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun rong. Nunggu wis suwi mesti biasa. Perkara ini bosan, semua keinginannya agak kesampean. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat kabeh, ngaji kabeh. Orang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendu. Jebule padha wae. Dan semangat pertama mesti semangat. Takon imam masjid, semangatnya kok pirang bulan. Warung den istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap sop awal. Tambah istiqomah tetap aja sop awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene lho.
reaksi publik ya padat, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Itu yang bener, mulai bener ya itu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa. Orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah sampai pangeran didawi la'allaka baqi'un nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu lek dakwah. Mergo untuk iman ora iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar. Ojo sampai baku nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kabeh pemula enggak baik menurut saya. Saya itu terlalu rileks. Ya pemula aja dan semangat bentuk status om. Nah, kalau kan statusnya sama lah. Sangat terus semangat terus. Mohon aman. Jadi akhirnya pengiran sakit begini Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umat. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baqi'un nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsak. Nabi hampir tarot da'anil jibal. Sampai pernah berencana cuaca. Sampai Allah dikandani sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Hadis kula nanti ngaji wae. Ada muni ngene. Aku pengen ngaji ning Damaran terus tak ulang alim kabeh demen setruk ben nanti ya. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, kayak ngaji, silaturahim, kuyon bareng mulai baris. Mulai mesti nggak kecewa. Mau takut uang, ngaji kan pak, ya ngaji. Dia keterangan itu pokoknya api. Balik di raiso itu rekaman ini. Ayo kelakuanmu ngono tuh, kira-kira. Jawab. Nah, jajal tambah rekaman balik nih. Narang ngelantur. Nah, misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa. Lah bojo yo ngono ta, War. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, ra ganteng. Demen kecewa. Kowe ku sapa? Mombo cukupi wae jek bantah ngono ra kok. Supaya dia target bojo iku penting wedok nak salat madhep mulan. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula kiai bojo kula yo ning. Target bojo pokoke urip, salat, seneng. Dadi ora usah bayangno teko lunga disambut terus digodhogno banyu blok teh bagi siramno. Coba kecewa, apa? Makanya nggak teko tak kok iya, coba deh. Alhamdulillah bujuk bujuk. Misalnya kau minggat mulai, masa aku semula nanggung tuaku, melok kue yang melarat atau melok tuaku. Alhamdulillah dia gitu. Aku sing pantes dia eloi. Dan cara hukum melok fakir itu kebodohan. Melok wong tua sing suge itu kepin. Tanggapnya secara ilmiah. Kok berkali wong lanang ujug-ujug mulai enggak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok fakir ora enak. Melok wong tua sing suge iku enak. Berarti bojo pinter lah goblok. Pinter. Jadi sing syukur. Alhamdulillah dek kok pinter. Kowe jenenge melok aku fakir 5 tahun aku yo jagal. Wong kok goblok kayak ngono. Jadi jago mulai iki. Nah misalnya kayak dirafa. Mas tak rasa mas, aku pekat mas gini. Ya ngomong gimana? Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Yes piye meneh. Tapi bukan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki bojomu. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene, fakiranmu wis mesti. Sugemu ke depan orang mesti. Nadu al yakin la yuzalu bisa. Baru saya malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisa. Malah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadiri Nabi di dalam wahyu itu roh niten. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha itu ngerti banget Nabi nanti wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah
terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan al-Mu'attal. Itu Nabi itu fiyaumin syatin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya uang musim dingin kan buatan keringetan kan? Umumnya uang musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqan kenangan Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat biro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing terjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodho kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lagi lolos. Saya itu orang bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sebab barokah. Semangkone kok mburi ora paham. Mau kenangane ngaji ini rame. Mbak sapa gua mbok mburi rapati guru. Padahal mau ngomong Arab lah ya padha ae rapati paham. Mengane nek rapati paham mbok mburi beda alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu paham ora iso. Mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik dites. Mau coba muatok sih di sinau lisik lagi ngaji Imam Malik. Itu jadi dites. Sufyan As-Tsauri nanti ngetes Imam Syafi'i ini. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesannya gitu. Ada Sufyan As-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma makna hadis la tuharriku tayra atau atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasya'um. Jadi kalau burung di obano kurungannya kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini burung. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toyrun, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok, wah alamat elek rasdo dulu. Padahal sing mesti kan ceceknya hati-hati, mesti kan. Tapi orang Jawa nanti kan cecek ceblok, itu berarti celok. Sing celok ceceknya tawongi ngambil rumah. Tapi orang Jawa orang ya, ngambil rumah nama cecek ceblok gak gitu, jadi alamat apes. Padahal cecek tiba, mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro soalnya dia latihan jumping. Aneh latihan uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu. Makanya tersendikan la tuharriqut tayra min makinnatiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah,
Qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Terus kita takoki kowe, ojo geman yo manuk mbok obah-obahan. Kurang pegawean tas pundi. Karena uteknya wis ora sambung. Lah yo ojo geman manuk ning kurungan mbok obah-obahan. Mesti jawab sampean, lah kurang pegawean tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan, dan itu adatnya orang Arab. Makanya inna tatoyarna, jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Maknanya diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Terus jadi kalau sampai tanya kenapa ini dipelajari Khadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Sitai dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena dari misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milik lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rumah, awas sekali salah setengah kafir. Pasti kafir swasta, bukan kafir tengah. Nggak, coba misalnya begini, enggak, ini saya bedai. Wes akang alillah, alhamdulillah. Ittaqu wa, kena makna ini coba. Enggak, jawab saja. Ittaqu wa diyo sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku be Allah wedi itu kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan. Sama istri serius, wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyon sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqr, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga moga-moga ini, takut ini. Bukan ini sapi. Ini saudara tuh. Ya saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqwa, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat di mana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf adil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan ngomongi dia. Hijrah dineng. Sehingga ketika dineng itu, mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa'alas salah satil ladina kulifu hatta idha taqat alimul ardu bima rahubat wadhannu. Saat terusnya itu sampai wadhannu allamal ja'aminallah illa ilah. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, entek udah bareng rasa entek uripe, terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri dia tiang masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari. Sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulullah SAW, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqwa kayak apa.
Ittaqul hayyah kayak apa? Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal. Nah, kira atau kamu ya banget. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wa sholat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'a'un. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat ini, Inna Allaha saat temen Allah Ta'ala yusolli misalnya. Maca sholawat sapa Allah. Mosok maca sholawat Allah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham ya? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikat istighfarun, ketika seorang malaikat disebut maca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Yo kedemen guyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakit ini nak orang bahaya kafir gitu. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat Hadoriyah, Safariyah, Lailiyah, sehingga detik. Nah barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan fasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes dokter tafsir itu ada satu kata, sakalimat, orang sakalam, sakalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan ngiceng nek. Orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi enggak boleh makan minum apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri wong salah paham mau udah masang apa? Benang. Menurut santri sing nakal benangi cilik benang ketok-ketok. Nah benangi gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko. Orang mau nompat maksudnya rumah temu salah paham. Iki aja ana sak kata suruh tak turun nominal fajr. Jadi final fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kalau langit medun ning bumi, iki mau nggawa minal fajr. Bisa akeh aku umur. Kok langit ke bumi mau nggawa minal fajr. Akhirnya itu ya pancen aja dadi selebno. Oh maknane iku ora kok benang putih be benang hitam tapi fajar sodik be fajar. Semenjak itu pemaknaan harfiah yaitu apa? Benang dihilangkan. Fajar kadib sama fajar sodik. Itu Jibril mau turun apa? Minal fajar. Itu satu-satunya contoh Quran turun misalnya sak kata, sak kalimat. Orang kok apa?
Sakalam rak musnad sampai musnad. Saya teruskan malah ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tujuannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafaz am, dan itu bahaya. Misalnya lafaz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Masa Rasulullah masuk lafaz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusr. Sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anli faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pengiran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khairahum matin. Tapi kenapa Bani Israel difitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada seperti begini. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan gak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena guru
gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbah Zubair sama, Sayyid Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerja dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham ya, jelas ya? Sama lah. Ketika wa anti faddal tukum alal alamin, Bani Israel dikhitabi gitu, alami zaman ini bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khairu ummatin. Ya jelas ya. Jadi, nah siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi'an lil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Thalaban li imanihim wa tama'an li imanihim. Tapi nak sing akrab sampean, paling untuk servis. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama dohir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nonton gampang kasus itu. Ono wong soleh ngekei dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekei dhuwit mesti pesen apa ora. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqon. Sama. Lu coba kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo. Enak menawa belum dadi apik. Antar wong fasik yo sayang yo lomo, ben kena dadi anak buah ben gelem ngedaro narkoba. Lomane bodoh pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing badan narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa coba terus diterjemah apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan gitu. Jadi sing detail ngaji Quran sing detail. Afamang kana mukminan kamang kana fasik. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah paham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenaran meskipun dohirnya salah. Terus Nabi cerita karena habrun ahbari Bani Israel, dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasar nas, orang geger, orang alim sedekah be maling. Kemarin Kang Ali sambil radhikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua tiga ada lonte, tiga ada wong nakal. Buat mana? Ini orang alim kok malah ngamal nih lonte. Buat geger belum selesai hari ketiga, tiga orang suka. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi ini tak kayak hidup, wak dadi lonte golek duit, kita kayak tapi rasa dadi lonte. Fala Allah antas ta'ifa, saya memberi itu supaya dia nggak jadi nakal. Betul nggak ngambil ofasek sehingga kayak duit. Ayo betul darah. Terus, ya pesan cerita. Terus copet itu dikasih, ditanya, kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet itu boleh. Duit cung serausan nyopet itu dina kita kayak. Biasanya sedina untuk kira tuh misalnya. Ya 500.000 kayak 500.000 rasa. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya beda. Yang paling sini terakhir, wong suka tiga. Wong suka ya bingung, bah ya kalau suka pakai duit, lah nanti gue medit, itu rasa saking senengnya duit, tak tambahin. Akhirnya jadi suka. Makanya masyhur itu.
Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama, terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka, itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh analisis sesuai pahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Seorang lagi tetap beda. Karena tadi misalnya ono wong alim soleh terus senengane mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus sesuaikan. Paling banter sangka bodoh jadi pinter, sangka nakal jadi solihah, sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hambari itu soal diwayo. Ya tetap salah kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone tiba nih manakib, nenggone tiba berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak sing mulang sampai yang mulang Hamdani sing khusnudan itu sopo. Khusnudan itu kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki sing elek iki. Jadi orang penting iku paham ta ora, yang penting dene aftar apal apa. Itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afaman kana mu'minan kaman kana fasik. Saya itu merasakan, saya kemarin yang 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas lainnya. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gue ngaji di Korea. Aku yang bilang gini. Tapi waktunya terserah aku. Atur kiai dosa. Dia sesuai terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Ini kode bukan tutup. Kiai sewa kan. 1 bulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya pas saya di Korea. Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustaz-ustaz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Hanya dikenang. Nasihatnya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat mengundang saya semua guru-guru saya ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini itu nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu bil samawati wa bil ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea enggak ada orang Indonesia, bumi ana sing lodang. Jadi didelok malaikat kedhuwur, ini kok lodang karena enggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang yang Thailand, kadang yang gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawari gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu dicemin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena tahunya mereka yang namanya sembahyang pakai. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia 49.000. Nah sekarang gue bikin masjid, apa terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji begitu mau ke masjid melewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Baru lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu bar. Jadi ya nguji iman betul.
Teman saya ada yang cerita, saya pernah mau ke masjid, lantai 2 bar sudah masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua tuh syukur betul umatnya Rasulullah SAW itu dikawal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja. Termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran la yadurukum man dalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau mengajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah huwal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya Uzbek Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jenenge ya durrukum mandolla idza tadai. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat hidayah. Dan saya itu ingin ya Quran seperti ini itu mantap nek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dereng-dereng ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu tidak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang enggak ngerti Habib Muntir di daerah modern sampai Masjid Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang enggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habib juga banyak. Dulu ada Pak Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmur, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya Bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhyiddin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu layak dihukum mandolah idah tadi. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas Islam. Jadi kita usah khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, tohut itu dihancur. Wah apa-apa, nggak tahu ngaji, yakin nggak tahu ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil qiyamah. Mas jelas dawe Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil qiyamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang membela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, pengajian kudu lapor Polres, mau balik di data, dia bener ini. Saat ini pengajian atau diundang Polsek dorong. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan. Sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat. Udah mungkin mesti hebatnya mau bisa disebut. Tapi agama ini dijaga Allah. Nah, cara kiai sing tasawuf dhisik digawe Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki do mudin yo mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama itu tutup. Mergo sing gawe trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran. Sing gawe rada-rada pidol wis tetep mlaku. Dari Hamdani tetap. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawai kanjeng Nabi. Dawai kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawai Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idza tadaitum. Kalau di Kudus bar bisa rame,
Tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya Kisara. Artinya kebenaran sebenarnya nggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja. Konser dangdut sama sholawatnya Habib Syekh. Pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lalu repotnya kadang sih gue kebenaran itu hitung-hitungan. Tak ada orang ini untuk opo, itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Dong itu paham ya, orang tak tersinggung ya, biasa orang. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang enggak menarik itu sebetulnya. Kok menarik gitu, kiai ini wis lanang jenggoten. Brewoken lanang dulu artis kan karuan, Siti Sawang ngayu. Jadi misalnya Khadruan sing Hamdani yang ada wis delok kok ngaji gini nguri delok Hamdani itu untuk apa ya? Tapi yang menarik wae. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, apa orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong bewok cobaan. Tapi mukjizat. Kuwi ku wong yo wedan tenan maro. Edan seneng banget ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget itu basa apa? Justru itu kita mukjizate Ka'bah. Ya kalau orang ke Vatikan kan menarik, wajar kan, ada wong ayu, sungainya indah. Lah maro Ka'bah aja. Wis kotak. Iran misalnya. Semua orang Arab-Arab. Kotok-kotok kadang dituakoi, wah syuk. Tapi orang Ka'bah itu keramat. Daya tariknya ya luar. Lu mau menuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik. Nah, coba sama-sama. Ini justru itu keramatin. Kiai yang ngomong, waktu nak mulang raina. Wadang mulang saking spesidan itu. Tapi sing ngaji yo. Ono cano wis jaga penampilan, jaga image, berhubung niate ora pati ikhlas. Lha wong ora seneng. Jaga wong itu. Mati agama itu mesti iso jaga agama mau ikhlas temen ngati kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Dilatih, cara ikhlas beda. Aku dilatih tapi sebentar itu cuma latihan gue suwe, jadi kemungkinan gue sukses. Jadi